pemirsa Banyuwangi 1 TV. Ketemu lagi dalam program Resu Rehat Sore. Nah, kali ini kami coba untuk bahas tipis-tipis soal ya isu-isu atau terkait dengan lembaga pendidikan di Banyuwangi, Jawa Timur. Di sini ada teman-teman yang mungkin tidak asing bagi masyarakat Banyuwangi. Atau mungkin langsung diperkenalkan aja. Dari mulai ini ada Pak Coy, nanti pemutar disapa dulu pemirsa, silakan Pak Coy. Selamat sore pemirsa Resu. Perkenalkan saya Pak Koiri Kurnianto atau biasa disapa Pak Coy. Saya dari Kabar Rakyat .id online Banyuwangi, Jawa Timur dan nasional. Salam kenal. Oke, silakan berputar. Ya, saya buka. Ya. Terima kasih. Perkenalkan para pemirsa Resu Rehat Sore dari Banyuwangi 1 TV. Saya Fajar Isnaini, Ketua Kaukus Muda Banyuwangi. Hai penonton Resu. Silakan. Nah, yang satu ini adalah sedulur yang kebetulan duduk di kursi DPR. Beliaunya ini. Silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo, pemirsa Resu, selamat sore. Perkenalkan, saya Ahmad Mas Rohan atau yang biasa dipanggil Cak Rohan, anggota fraksi PDI Perjuangan Komisi 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, terakhir beliaunya adalah Om Husen. Silakan Om Husen. Nah, ini mewakili dari banyak kelompok masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husen Rebesjampi, kebetulan barusan saya rilis buku, jadi teman-teman menyebut saya ini sebagai penulis buku ya, obrolan lockdown buku saya. Oke, terima kasih, cukup sekian, nanti kita sambung lagi. Oke. Monggo. Nah, sore ini kita tadi sudah saya sampaikan bahwa kita mau bahas isu-isu yang ada di seputar lembaga pendidikan di Banyuwangi. Mungkin langsung saja, karena mengumpulkan rekan-rekan atau dulur-dulur hari sore ini sangat susah. Beliaunya ada di anggota DPR, apalagi Mas Fajar ini, dan temuannya di sini sangat sulit. Makanya langsung aja ke temanya. Ya Om Fajar, bisa disampaikan isu apa sebetulnya yang hari ini mencuat di dunia lembaga pendidikan? Ya, terima kasih Om Bin. Isu berkembang ini di beberapa kalangan sungguhnya, terutama beberapa kalangan para pendidik, masyarakat dan lain-lain, akan adanya penambahan isu ini masih isu ya. Kami berharap ini juga isu tidak berkembang menjadi kenyataan, karena ada isunya ada penambahan PPDB tambahan lagi pasca setelah PPDB di sekolah negeri ditutup. Setelah itu nanti kemungkinan akan ada tambahan untuk kelas tertentu atau apa. Tentu ini beberapa teman-teman di bawah sungguhnya menganggap isu ini semoga tidak terwujud. Karena bila terwujud akan sangat berat dampaknya bagi sekolah-sekolah swasta. Kenapa dikatakan berat? Sekolah swasta itu hidupnya mau tidak mau, suka tidak suka, salah satu pemasukannya dari siswa. Banyak siswa, karena mungkin tentang SPP atau apa namanya, mereka juga dapatnya dari siswa. Nah, ketika jumlah siswa sedikit, maka tentunya yang diterima sekolah juga sedikit. Kita bayangkan, ada beberapa lembaga pendidikan yang mungkin usianya sudah puluhan tahun. Ada yang lahir 72, 76. Ketika kebijakan ini betul-betul ada dan tidak sekedar isu, maka reduksi murid hampir dikatakan pasti akan terjadi. Karena tidak semua swasta itu memiliki basic murid yang banyak. Sekedar diketahui saja, untuk SMP ini ada salah satu SMP saja yang hanya mendapatkan sekitar 10 sampai 20 siswa baru. Nah, ini tentunya sangat berat bagi pengelola lembaga pendidikan bila di tingkat SMP terutama isu ini menjadi kenyataan. Bagaimana nasib SMP, bagaimana nasib sekolah yang selama ini mereka sudah berturut berjuang mencerdaskan anak bangsa, tiba-tiba nanti pada akhirnya ketika umpama ini betul-betul terjadi, semakin kesusahan mencari murid.
Ini bukan masalah kualitas atau kuantitas sekolah SMA, sekolah SMP swasta, tapi yang kami lihat di sini ada faktor keadilan. Jadi kalau negeri itu sekolah yang sudah memang dikasih fasilitas oleh negara, gurunya juga dikasih fasilitas oleh negara, tentunya ini beda dengan swasta, di mana gurunya dibayar mungkin oleh yayasan, dan juga mereka mengandalkan juga dari warga, dari masyarakat mungkin dan lain-lain. Bila ini terjadi, ya orang itu pasti insya Allah akan banyak karuan aku ning negeri ae. Ya. Nah, ini kan sebuah rahasia umum yang kita tidak bisa kita bantah. Ketika sekolah swasta seperti itu, ketika dibuka ruang seluas-luasnya untuk urusan pagu atau apapun, ya kasihan sekolah swasta ini. Siapa yang mau sekolah di sini? Apa ini cara untuk membunuh perlahan-lahan sekolah-sekolah swasta? Wallahu a'lam. Saya rasa bupati kita, Bu Ibu ini sangat paham dengan kondisi ini. Saya berharap ini hanya sekedar isu lah, tidak sampai mencuat menjadi sebuah kenyataan. Karena bagaimanapun kita harus tetap mengandalkan budaya tepos liro, budaya gotong royong, Ya. yang mana pada waktu itu orang sama-sama berjuang bersama mencerdaskan anak bangsa. Tanpa mereka harus menjadi sekolah negeri, tanpa mereka harus menjadi PNS, ngabdinya tetap. Seorang guru swasta itu biasa bayarnya 500 sampai 750 itu 1 bulan loh Pak. Ya. Ini apakah akan semakin direduksi dengan berkurangnya pagu yang dibuka seluas-luasnya oleh sekolah negeri? Ini kami berharap jangan sampai terjadi. Itu Om Ya. Bin. Om Rohan, panjenengan kan jadi anggota DPR. Mendengarkah isu informasi seperti itu, Om Rohan? Kalaupun itu ada, apa yang akan dilakukan dengan sebagai anggota DPR, Om Rohan? Yang jelas saya baru kali ini mendengarkan ini. Ya. Saya juga mohon maaf selaku anggota Dewan Tas Krungu Mas. Nggih. Ngapunten dengan kata. Ya. Jadi ini suatu info terbaru bagi saya kaitannya dengan isu-isu yang berkembang. Kaitannya dengan diperpanjangnya PPDB Mas. Artinya membuka ruang lagi, ngasih kesempatan bagi mereka-mereka yang barangkali belum tercover di sekolah SMP negeri. Jadi begini, niatan baik itu kalau tidak dikelola dengan baik, maka hasilnya juga akan kurang baik. Saya yakin dengan dibukanya PPDB diperpanjang ini, yang jelas tujuannya adalah, kalau regulasi saya belum tahu, belum. Tapi yang jelas niatnya adalah untuk mengantisipasi anak-anak yang putus sekolah. Tapi benarkah itu kan belum tahu kita. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, niatan baik kalau tidak dikemas dengan baik maka akan hasilnya kurang baik. Satu contoh yang disampaikan tadi, perpanjangan dan sebagainya. Saya yakin ketika ini yang disampaikan Mas Fajar tadi, dengan dibukanya ruang itu sudah menjadi rahasia umum. Memang betul Mas, banyak warga kita itu baik anaknya maupun bapaknya milih di sekolah yang negeri karena dianggap fasilitasnya lebih baik dan lebih madai. Insya Allah kalau saya pribadi tentu ini menjadi catatan khusus. Artinya kalau memang itu betul-betul akan dilaksanakan, bang, ini masih isu. Yang jelas saya sangat tidak setuju. Dampaknya nanti akan luar biasa ini Mas. Saya ini salah satu pelaku menteri sekolah swasta. Ini mengingatkan kembali sama saya ketika pada waktu itu eranya Bu Ratna, yang pada waktu itu saya melihat sangat mengabaikan sekali dengan studi kelayakan yang isinya itu adalah jarak sekolah, kemudian jumlah siswa dan segala macam, sehingga sekolah-sekolah yang swasta yang di situ dibangun dengan pengabdian yang luar biasa, niat berjuang luar biasa, karena di situ ada yang diabaikan, ngetekno sekolah baru, akhirnya sekolah yang baru berdiri ini dalam jangka 1 tahun, 2 tahun mati. Padahal ini sudah ada tahap pertama, berhubung tahun kedua ini di sebelahnya, jaraknya nggak sampai 1 kilo. Kemudian tempatnya, mohon maaf, saya masih ingat, makanya iling Pak, di daerah Margomulyo itu, yang jumlahnya masyarakatnya sedikit, tamatan SD-nya sedikit. Kemudian saya mendirikan sekolah SMP di situ yang hanya bisa menampung yang anak putus sekolah dan yang nggak mampu. Tahu-tahu tahun berikutnya di sekolah itu mendirikan sekolah 1 atap. Saya nggak kepingin ini kejadian yang semacam ini terulang kembali. Ini bisa jadi
bisa jadi nanti akhirnya sekolah-sekolah swasta juga akan mengalami yang hal sama. Maka akan lebih baik kalau misalnya seperti itu, karena memang di masyarakat itu sekarang ini lagi mulai zaman dulu sampai sekarang itu kayaknya lebih melihat pada hanya fasilitas. Saya lebih setuju kalau pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini justru sekolah swasta ini yang orangnya punya jiwa-jiwa pejuang, jiwa-jiwa pengabdi ini, di situ dikasih fasilitas yang lebih baik dari segi pembangunannya, kemudian bantu-bantuan ke siswanya, sehingga nanti mindset masyarakat berpikirnya itu berbeda. Padahal kalau kita ngomongkan masa depan anak bangsa, mohon maaf ini, kalau kita ngomongkan masa depan anak bangsa, banyak sekali kok lulusan SMP negeri, sekolah negeri atau swasta yang pada akhirnya buktinya Pak Bupati itu juga sekolah swasta ya, Pak Anas itu jadi bupati dan sebagainya. Nah, ini saya kira nanti bagi saya selaku anggota DPRD menjadi catatan khusus, jangan sampai nanti, mudah-mudahan ini cuma isu saja Mas. Iya. Harapannya nanti ini jangan sampailah terjadi hal-hal yang demikian. Dan ini saya pribadi menjadi catatan khusus akan ikut mengawal betul proses perkembangan apakah isu-isu nanti itu betul-betul dilakukan atau tidak. Ini saya belum menginjak masalah regulasi Mas. Ya. Seolah kita begitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Om Rohan. Mungkin ke Pak Coy ini selaku salah satu media di Banyuwangi, tentu ini menjadi tanggung jawab bersama. Artinya kalau misalkan memang itu terjadi kan ya bahaya juga bagi masyarakat-masyarakat yang notabene atau guru-guru yang notabene sudah sekian puluh bertahun-tahun di dunia itu, yang juga cukup punya perhatian kepada masyarakat yang hanya tadi itu katanya Om Rohan melihat fisik sekolahannya aja tapi tidak melihat roh daripada pendidikan. Menurut Pak Coy gimana ini Pak Coy? Ya, kebetulan saya itu selain di media juga warga saya juga banyak guru swasta, kemudian guru MI yang notabene di sana itu juga sering berdiskusi, dan memang kami amati mereka keluhannya kan secara umum finansial kehidupan mereka, karena mereka mengakui bahwa mereka memang benar-benar sebagai pengabdi. Kadang dulu mereka masih upahnya itu sekitar 300-an, sampai akhirnya sekarang itu sudah naik 500 ya. Dan alhamdulillah mereka sangat bersyukur sekali, apalagi dengan kebijakan yang isunya ini mungkin akan menjadi fakta ya, itu juga bisa menutup kemungkinan mereka akan mengeluh lagi gitu loh. Karena apa? Jangan-jangan yang selama ini pengabdian mereka itu tujuannya nggak ada lain ya ibadah sebenarnya. Kalau bahasanya orang guru-guru desa itu seperti itu. Kalau sekarang mereka dibenturkan dengan PPDB baru dengan tambahan waktu yang ini kan perlu dipertanyakan sebenarnya apakah ini isu itu benar-benar dari pemerintah, apakah isu ini benar-benar dari orang-orang yang punya kepentingan terhadap bisnis pendidikan lah. Ya. Saya yakin ini juga perlu menjadi pertimbangan bahwa utamakan sisi kemanusiaannya dulu daripada sisi bisnisnya. Apalagi kondisi seperti sekarang itu kan kondisi COVID. Banyaklah keluhannya. Kadang guru itu nyambi menjadi petani juga, berkebun. Bahkan hasilnya dari perkebunan, hasilnya dari juga nggak maksimal gitu. Oke. Saya berharap kepada stakeholder pendidikan, kemudian pelaku usaha pendidikan yang memang ada kaitannya dengan pendidikan, itu stop dulu lah di saat kondisi seperti ini gitu. Perlu ada pertimbangan yang lebih matang mengukur sisi ekonomi, sisi kemanusiaannya itu. Saya rasa itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Coy. Nah terakhir atau mungkin nanti closing statementnya biar Om Fajar sebagai penulis
Om Husen, bagaimana? Tadi ada isu-isu seperti itu. Apa yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat atau mungkin pihak-pihak yang terkait dalam soal ini? Iya, oke. Saya kira karena ini masih isu ya, Ya. tentunya alangkah baiknya kita jangan begitu gegabah, tapi juga harus ditanggapi begitu, supaya isu ini tidak berkembang menjadi kenyataan ketika itu sangat merugikan beberapa pihak, terutama tadi disebutkan semisal pihak-pihak swasta. Ngomongkan pendidikan itu kalau kalau misalnya nyebutin sekolah swasta katakan, Ya. itu mohon jangan terburu-buru ada asumsi ini bisnis yang seperti dikatakan Pak Jo tadi. Tidak semua hal ketika ngomongkan tentang keadilan pendidikan yang hubungannya dengan banyaknya siswa dan sebagainya, itu bukan berarti hati mereka itu hati seorang pebisnis begitu ya. Jadi segala tema termasuk dalam hal ini pendidikan, nomor satu adalah keadilan. Ketika keadilan ini sudah dibangun, katakan begitu ya, baik antara negeri dan swasta, termasuk tentang fasilitas. Kenapa misalnya fasilitas negeri katakan masyarakat menganggap lebih lengkap, sedangkan swasta kurang begitu lengkap, sehingga negeri lebih begitu diminati. Ini kasusnya bermula dari ketidakadilan atau gimana kok bisa berbeda semacam itu. Jadi pada prinsipnya mau apa saja begitu ya, itu monggo dilihat perspektif keadilannya. Kalau dinilai secara kemanusiaan terlebih lagi itu tidak adil, mohon isu-isu yang kurang positif ini hendaknya jangan sampai terjadi. Jadi prinsipnya menurut saya begitu. Oke, terima kasih Om Husen. Terakhir barangkali mungkin Om Pajar dari Gesah tipis-tipis ini di Rehat Sore ini ada yang mungkin disampaikan sebagai statement terakhir, silakan. Oke. Terima kasih Om Bintoro. Jadi saya berharap isu ini tidak menjadi kenyataan, karena kita harus mempertimbangkan girohnya dulu. Guru-guru yang hanya mereka 1 sen 2 sen itu mereka berjuang sampai hari ini artinya ngabdi. Tapi kalau tiba-tiba dipangkas dengan aturan-aturan yang mungkin nanti padanya akan mereduksi jumlah murid, karena bagaimanapun hari ini diakui atau tidak, sekali lagi saya tekankan, orang mungkin akan lebih menyekolahkan ke negeri dengan berbagai macam pertimbangan. Bagaimana nasib sekolah swasta ini? Apa tidak ingat mereka puluhan tahun berjuang, bahkan nggak PNS, Pak. Bapak saya ini guru. Jadi sangat paham bagaimana kondisi guru, apalagi guru swasta. Jadi jangan sampai kebijakan yang disampaikan oleh Pak anggota DPR tadi, bahwa kebijakan yang baik ini jangan sampai dilakukan dengan momentumnya agak pas, agak baik juga. Nah, ini tolong perlu diperhatikan oleh para stakeholder pendidikan, dan kami berharap cukuplah ini jadi sekedar isu. Karena kalau ini menjadi kenyataan, maka hampir dapat dipastikan ada perlawanan dari teman-teman di bawah. Karena asas keadilan disampaikan oleh Pak Husen, asas gotong royong yang selama ini dibangun antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, asas tepros liro, lek gak gelem dijiwit ojo jiwit. Ini tolong sama-sama dipahami, kita hidup di bumi Indonesia yang tidak bisa kita hidup sendiri. Jadi sekali lagi kami berharap ini hanya sekedar isu, tidak menjadi kenyataan. Ketika menjadi kenyataan, mohon dipikirkan ulang dulu. Karena bagaimanapun kita harus ingat bagaimana jasa-jasa sekolah swasta juga ikut mencerdaskan anak bangsa ini. Terima kasih Pak Bintoro. Terima kasih semuanya, dan mudah-mudahan ini bisa dilihat, bisa didengar oleh siapapun pihak yang mungkin benar-benar ada yang menebarkan isu-isu itu, dan pemerintah diharapkan juga bijak dalam persoalan isu yang mungkin masih direncanakan itu. Mudah-mudahan berat. Terima kasih pemirsa Banyai 1 TV. Itulah tadi Rehat Sore bersama sedulur yang ada di bawah pohon rindang ini, tepatnya di daerah Banyuwangi Kota. Mudah-mudahan menjadi manfaat, dan sampai ketemu lagi dalam program yang sama di acara Riso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.